sudah dibantu record ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan satu studium general, satu tradisi ya di Sekolah Adab.id untuk memastikan bahwa pendidikan sudah memahami betul kurikulum seperti apa ya, dan sekaligus hal-hal pendukung lainnya agar didiskusikan selengkap-lengkapnya pada kesempatan ini, sehingga kalau memang ayah bunda merasa sepakat, kita bisa semakin tingkatkan kerjasama kita. Dan itu tujuan daripada dilaksanakannya General Studium ini. Eh, di SMP Adab.id ini, tahun ini kita akan mulai masuk tahun kedua. Di tahun kedua ini, insya Allah kita jauh lebih siap ya dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kita sudah menjalankan satu kelas. Insya Allah tahun ini kita uh, 5 kelas ikhwan dan kelas akhwat. Baik mondok ataupun pulang ke rumah, diserahkan kepada anaknya masing-masing. Yang jelas, konsep sekolah kita adalah konsep full, antara mondoknya milih saja. Dia bisa di rumah, bisa mondok. Nanti kita akan coba cari cara bagaimana supaya anak lebih senang mondok. Tapi yang jelas pembelajaran uh, full day itu, dan mondok ini mungkin bisa jadi solusi bagi teman-teman yang berada di luar daerah atau teman-teman yang kesulitan untuk mengantarkan anaknya setiap hari. Baik dia tidur di rumah maupun tidur di pondok, insya Allah agendanya sama ya, baik di rumah maupun di pondok. Baik, saya akan coba presentasikan beberapa uh, hal ya terkait hal ini. Ya, jadi SMP Adab.id, Bapak Ibu, adalah kelanjutan dari narasi Sekolah Adab.id yang sudah berjalan masuk tahun ke-7. Namun, mengingat yang masuk ke SMP Adab.id memiliki latar belakang yang berbeda, tentu secara logika kita tidak bisa samakan nanti atau dipaksakan sama antara alumnus sekolah adab tingkat dasar dengan yang hadir dari sekolah-sekolah selain sekolah adab.id. Artinya kita tidak bisa menyamakan keduanya karena nanti anak-anak khawatir dia tidak nyaman. Dan memang konsep sekolah adab ini adalah kita berusaha membuat anak-anak itu menjadi dirinya sendiri, bahagia dalam melalui proses pembelajaran yang ada, dan sekaligus kita dorong dia untuk menjadi pribadi yang terbaik untuk usianya, dan karena itu kita perlu bicara kurikulum. Dan narasi yang kita gunakan, si 6 tahun, harapannya murid-murid dia akan selama 6 tahun ke depan, ya, sehingga narasi yang untuk kesuksesan di 6 tahun. Kalau dia berhenti di titik, tentu ada hal yang rugi untuk dia tidak peroleh tinggi yang akan kita tetapkan. Uh, Baik, yang pertama mungkin saya perkenalkan diri saya, nama saya Wido Supraha, saya pembina dari Yayasan Adab Insan Mulia, dikembangkan oleh 5 orang ya, pengawas Ustaz Saiful Amin, sekretaris Ustaz Umar, ketua Ustaz Reno, dan bendahara Ustaz Muhaimin. Uh, Oke, slide ini menjelaskan bahwa ketika kita mengembangkan sekolah, sekolah kita harus lebih baik dari
sekolah-sekolah yang dianggap baik hari ini. Di antaranya kalau kami perhatikan, bisa 6 dari 10 sekolah terbaik itu diambil oleh sekolah Katolik ya. Maka sekolah kita harus melahirkan murid yang jauh lebih baik dari sekolah Katolik. Itu dulu yang langkah pertama. Nanti langkah berikutnya kita desain bagaimana sekolah ini kurikulumnya harus lebih baik dari 5 negara pemimpin dengan Finlandia. Kita sudah lakukan kajian-kajian tentang apa kelebihan dari 6 negara itu sekaligus apa kekurangannya. Nah, jadi prinsip SMP Adab.id adalah kita ingin yang kita kembangkan adalah yang terbaik. Maka murid yang kita terima juga tidak banyak, hanya 12 orang saja, dan itu tradisi di sekolah adab, targetkan 12 ikhwan dan 12 akhwat. Jadi ada orang sedikit murid, dan itu yang bukan ini selama 7 tahun, yang dibatasi pada murid akhirnya lebih kita perhatikan sehari-hari. Sama ketika SMP juga kita akan batasi 12 murid setiap angkatannya, karena memang perjuangan sekolah adab itu lebih membantu sekolah-sekolah yang lain untuk berani berubah dan bergerak sesuai standar kita. Kemudian tadi narasi pendidikannya 6 tahun. Yang ketiga adalah kita memulai kerjasama dengan memahami passion dan talent dari murid. Jadi ini kita nanti kerjasama sama psikolog awal. Jadi biaya pendaftaran Bapak Ibu itu sebenarnya hampir seluruhnya nanti buat biaya psikolog. Nah nanti dari psikolog itu kita ingin mendapatkan data seperti apa passion murid, apa talent murid, ya dan potensi bullying juga kita titipkan juga di sana dan beberapa hal-hal standar ya dari eh, psikolog itu. Nah nantinya murid tentu kita tidak akan samakan karena mereka punya passion dan talent yang berbeda. Nah ini yang kemudian nanti murid akan kita diskusikan betulkah hasil psikologi itu sama dengan eh, dia punya passion dan talent. Nah, kemudian nanti kita diskusikan dengan bunda, ayah bunda juga, sehingga kita tiga pihak ini memiliki cara pandang yang sama. Kita starting dari titik kesamaan cara pandang bahwa, oh iya, anak kita ini memang punya kelebihan, kekurangan, motif, niat, keinginan, cita-cita tertentu yang kita akan bantu untuk menguatkan itu. Meskipun mungkin nanti di jalan ada perubahan yang ada masalah itu manusiawi, tapi itulah salah satu rumus yang kami ketahui untuk membuat murid itu bahagia, untuk membuat murid itu bahagia. Kemudian eh, yang unik daripada sekolah adab itu adalah kami meyakini bahwa kecerdasan kita sebagai manusia ini itu adalah berawal dari kedekatan dan pemahaman kita pada Al-Quran dan juga selanjutnya sirah nabawiyah. Ini kata kunci yang tidak bisa ditawar. Dan memang persoalan kita hari ini adalah eh, di Indonesia pada khususnya murid orang Indonesia itu tidak didesain untuk bisa selesai membaca terjemah Quran secara keseluruhan, apalagi menganalisisnya. Nah, sekolah adab itu hadir untuk mendidik muridnya, sehingga murid itu dia selain sudah selesai menyetorkan 30 juz Al-Quran, itu yang seidealnya ya, maka di SMP kita bantu dia mungkin dan kita bantu dia menyelesaikan 240 rubu Al-Quran. Gitu. Ya. 240 rubu Al-Quran. Nah, itu yang eh, oke. Jadi eh, karena itu sekolah adab itu sekolah yang mengembangkan kecerdasan murid di
didasarkan pada 240 buku Al-Quran dan Sirah Nabawiyah. Itu cara pandang yang unik dari sekolah adab itu. Nah, jadi kita yakin murid atau siapapun manusia, bahkan ayah bunda sendiri, kalau dekat sama seluruh isi Quran, insya Allah kita akan memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan sekaligus keberkahan yang insya Allah luar biasa. Berikutnya, ayah bunda, perlu kami pahamkan bahwa ketika di usia SD, ya, di sekolah adab.id usia SD selama 6 tahun, kami itu menulis bahan ajar. Jadi kami di sekolah adab itu tidak mempercayakan bahan ajar itu pada buku-buku seperti terbitan Erlangga Yudhistira, Tiga Serangkai, TV Angkasa, ya. Tapi kita membuat buku sendiri. Ya. Nah, ketika kita di SMP, SMA ini buku yang digunakan itu kita secara umum tidak membuat buku karena pada akhirnya kita berkesimpulan buku yang terbaik kita masukkan kepada sekolah menengah ini adalah karya-karya yang sudah langsung dibuat oleh para ulama. Di mana para ulama primer itu sudah membuat karya-karya baik karya yang sangat tipis, sedang maupun yang sangat tebal. Karya-karya yang sangat tipis itu dasar, fondasi. Misalkan kalau kita belajar akidah, daripada kita belajar sama Erlangga, ya kita belajar dengan kitab langsung, kitab primer langsung. Nah ini nanti manfaatnya adalah selain jauh lebih otoritatif, eh, anak juga insya Allah lebih percaya diri dan eh, eh, lebih bernas dalam berbicara, berpendapat, dan tentu adalah lebih barokah. Gitu ya. Jadi ada banyak keuntungan yang diraih. Jadi kita akan menyelesaikan kitab-kitab primer dasar untuk mengembangkan kecerdasan murid itu. Ya, itu poin yang kelima prinsipnya. Kemudian prinsip yang keenam, sekolah adab ini dibangun dengan membiasakan murid hikmah. Jadi sejak tahun pertama ya, ini di kelas 7, murid sudah kita tugaskan untuk khidmah di masyarakat. Ini untuk memupuk kebiasaan murid untuk mencintai menjadi orang yang bermanfaat ya, di tengah masyarakat. Nah, biasanya kalau di pondok pesantren kayak di Gontor gitu ya, mereka khidmahnya di tahun ke-7. Kita sudah memulai khidmah itu di tahun pertama. Sehingga nanti tahun ke-7 sudah mudah-mudahan sudah tidak diperlukan. 6 lulus dia sudah bisa langsung untuk menuntut ilmu di 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 tingkat lanjut ya. Mudah-mudahan kalau kami nanti sudah punya kampus, dia bisa lanjut di kampus sekolah adat juga nantinya. Kemudian poin yang ketujuh adalah seluruh metode pembelajaran yang kita gunakan itu semuanya orientasinya adalah deep learning. Jadi anak-anak dibiasakan dengan problem, dengan project berbasis kebutuhan dalam kehidupan Muslim di dunia. Jadi apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya di dunia dan wabil khusus sebagai Muslim itu sebisa mungkin tidak kita ajarkan, kecuali nanti hal-hal khusus sebagai wawasan saja. Dan soal-soal yang kita gunakan sebisa mungkin kita akan membiasakan murid dengan soal-soal berkualitas high order thinking skill (HOTS) dan SNMBPTN sekaligus soal-soal yang digunakan oleh OSN, Olimpiade Sains Nasional. Jadi murid-murid sudah mulai dibiasakan dengan jenis-jenis soal yang mungkin bagi kebanyakan orang terasa berat, tapi mereka sudah mulai kita kenalkan sejak awal. Nah, poin yang ke-8, narasi 6 tahun tadi gitu ya. Jadi proses 6 tahun ini kita berharap membantu murid matang di usia 20 tahun. Jadi kenapa kami buat full day ya, ya Bunda? Karena kami ya sekarang cukup banyak anak-anak santri yang SMP-nya mondok, SMA-nya mereka nggak mau mondok, bosen. Akhirnya mereka pengen ke SMA negeri, atau ke SMA yang tidak mondok, dan seterusnya. Nah, kami berpikir kita mungkin tidak perlu memaksa anak mondok dulu. Kalau dia mondok, alhamdulillah. Tapi yang jelas
kualitas pembelajarannya harus kualitas yang terbaik gitu. Nah, jadi kalau kami gunakan metode full day, ya, analisis kami kepada apa yang sudah berjalan sampai bulan Oktober ini, anak-anak itu kan masuk sekolah mulai sudah jam 6. Jam 6 itu mulai sekolah. Sampai nanti jam 16.30 ya, atau 16.45. Nah, itu sampai ke rumah nanti dia sudah jam setengah 6, dia mandi, dia punya agenda mahfuzat, dia juga punya nanti agenda yakni apa namanya? Agenda mahfuzat, dia punya agenda murojaah. Nah, umumnya jam-jam 8, 8.30 tuh anak-anak sudah ngantuk, dia sudah tidur. Nah, nanti jam-jam 4 kurang dia sudah bangun. Nah, kemudian dia tahajud sama kiai di rumah. Nah, di sini yang nanti kami perlu bantuan ayah untuk menjadi kiai di rumah. Jadi menjadi imam tahajud di setiap harinya, gitu kan? Nah, nanti setelah itu dia berangkat. Jadi secara praktis sebenarnya dia sudah mondok, tapi di rumah masih kelihatan sama ayah bundanya. Nah, itu konsep yang kita lakukan. Nah, di hari Sabtu Ahad, hari Sabtu itu nanti kita dan Ahad kita bimbing anak pelan-pelan untuk belajar mandiri. Ini juga nanti mengatasi solusi anak-anak yang belum bisa belajar mandiri, ya, yang belum bisa belajar mandiri sehingga belajar harus dengan arahan. Nah, kita sedang didik mereka untuk menjadi tipikal pembelajar sejati, gitu. Nah, sekali lagi, kalau anak itu yang masuk sudah selesai hafal 30 juz, artinya dia sudah selesai setoran, maka kami akan bantu mutkin. Ya, mutkin 30 juz selama 6 tahun, 15 juz di SMP dan SMA. Nah, kalau 15 juz di SMP berarti setahunnya cukup 5 juz mutkin. Dan selama 5 juz itu untuk menguatkan kemungkinan itu kami akan uh, membiasakan anak untuk membuat mind map peta pemikiran, kemudian apa namanya membuat mind map, membuat peta pemikiran, membuat tulisan, membuat karya, membuat analisis, presentasi. Nah, itu lima juz insya Allah per tahun. Sehingga selesai selama 6 tahun dia selesai 30 juz gitu. Nah, ini kalau dia sudah selesai hafalan 30 juz. Nah, kalau dia belum selesai hafalan 30 juz, maka kalau dia belum selesai hafalan 30 juz, maka dia ini kalau belum selesai hafalan 30 juz, maka kita tidak akan samakan. Nah, ini yang perbedaannya nanti. Jadi anak-anak yang dia tidak datang di sekolah adab.id, kita akan buat mereka tetap bahagia dengan capaian yang mereka punya, gitu ya. Dengan capaian yang mereka punya. Nah, itu uh, uh, hal yang berikutnya. Nah, kemudian di usia D ini, yakni kemahiran dagang ya, kemahiran dagang di usia SMP. Kita ini membuat sekolah tidak punya desain membuat mereka menjadi uh, uh, apa namanya karyawan ya. Jadi kita didik mereka sebagai karyawan karena karyawan sekarang saja sudah banyak yang di PHK ya Bapak Ibu. Jadi kita ingin mendidik mereka punya mental pedagang. Itu selalu kita ulang-ulang, kita biasakan melalui program-program. Jadi di usia SMP ini anak-anak kita sudah biasakan ya dengan kemahiran dagang di usia SMP ya. Dan nanti di usia SMA itu cita-cita kami sebenarnya adalah murid itu sudah punya penghasilan sendiri. Dia sudah punya cuan meskipun uh, cuman meskipun sedikit gitu ya. Apalagi banyak. Jadi kita ingin anak-anak itu sudah punya cuan ya dalam hal ini. Nah, makanya untuk itu kita butuh anak itu mondok sebenarnya. Nah, kita butuh anak itu mondok di usia SMA. Nah, di usia SMP, oke, kalau dia pulang nggak ada masalah. Karena kita yang penting anak-anak itu dia mencintai ilmu, ya, mencintai ilmu, terbiasa dengan pembelajaran yang mendalam,
Karena itu kita selalu ingatkan mereka bahwa teman-teman seusia mereka di Cina, ya, di Rusia, di di Korea, itu mereka pembelajar sejati, berat, ya. Maka mereka tidak kita biasakan melihat teman-teman di sekitarnya, tapi melihat teman-teman di dunia lain yang yang saat ini wabil khusus memimpin dunia ini gitu. Nah, kemudian lulus dengan sertifikasi kemahiran mengajar dan kemahiran khusus. Nah, ini nanti di SMA. Ada beberapa murid mungkin nanti dia akan punya sertifikasi-sertifikasi khusus ya. Misalkan mungkin dia sudah siap mengajar Quran di masyarakat atau mungkin dia punya sertifikat di bidang robotika atau mungkin dia punya sertifikat siap melakukan training penghasilan dari robotika atau apapun ya, tergantung nanti daripada passion dan talent daripada anak tersebut gitu ya. Nah, ini 8 prinsip pengembangan sekolah adabnya. Baik. Berikutnya eh, ada 18 tantangan dan solusi yang kita perlu diskusikan ya Bapak Ibu. Sehingga eh, kita ingin masalah ini mudah-mudahan selesai dengan kita mengembangkan sekolah adab ini. Jadi ada temuan, ada solusi. Nah, dan sekolah adab itu menyelesaikan temuan ini. Nomor satu adalah bangsa ini tidak selesai membaca terjemah, apalagi menganalisis keseluruhan 240 ribu isi Quran. Akhirnya bangsa ini sering mendikotomikan antara dunia dan akhirat, antara agama dengan sains, ya dan seterusnya. Jadi orang itu seperti dibelah antara mau belajar agama atau belajar sains, antara dunia atau akhirat dan seterusnya. Nah, kita akan solusikan itu. Jadi kekuatan sekolah adab itu ada pada bagaimana mewujudkan generasi beradab berbasis tadabbur Quran dan islamisasi sains ya. Adapun adab itu sendiri itu kita ambil sanatnya dari pakar adab internasional yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Jadi seluruh makna adab yang kita gunakan di sekolah adab itu adalah apa yang diajarkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Baik, berikutnya yang kedua, tidak selesai membaca sirah. Tidak selesai membaca sirah. Nah, di sekolah adab murid-murid dikuatkan literasi sirah, bahkan mereka menulis karya sirah versi murid sendiri. Jadi ada dua karya tulis yang mereka eh, minimal tulis di sekolah adab itu. Satu karya analisis daripada Tadabbur Quran versi anak kelas 7 dan juga Sirah Nabawiyah. Nah, di samping juga nanti ada 4 buku serius yang akan mereka baca dan mereka analisis nantinya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kita akan ketemu anak-anak yang fisiknya lemah, tidak bisa bela diri, tidak bisa berenang, memanah, berkuda, sebagaimana arahan Nabi. Nah, di sekolah adab tingkat dasar kita sudah selesaikan masalah renang ya. Jadi alumnus sekolah adab.id itu dia insya Allah bisa berenang minimal 2 gaya, maksimal 4 gaya di kedalaman 3 meter. Nah, sehingga di usia SMP kami tingkatkan lagi dengan menargetkan mereka mampu memanah bullseye 5 sampai 10 meter. Ya, bullseye 10 meter. Nah, nanti di SMA mudah-mudahan ada solusi untuk berkuda. Nah, tapi kalau anak ayah bunda belum selesai renang 2 gaya di kedalaman 3 meter, maka itu juga nanti akan menjadi target bagi anak ayah bunda untuk juga di SMP ini selesai masalah kemampuan renangnya, gitu. Karena ini adalah amanah ya, amanah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keempat, tidak mengenali minat dan bakat, tidak mendapatkan dukungan minat dan bakat dari orang tua. Nah, ini tentu kita nanti independen ya. Kita akan petakan dengan bantuan psikologi di awal masuk sehingga sama-sama anak itu bahagia karena merasa didukung ya. Kemudian dia tidak membantu orang tua di rumah, tidak menyapa tetangga, kemudian berlebihan dalam penggunaan gadget dan tertutup gitu ya. Nah, di sini ini akan jadi program di SMP Adab.id melalui berbagai rekayasa sosial agar anak itu menjadi anak yang senang khidmah di rumahnya maupun dikenal di tetangganya gitu ya. Nah, berikutnya
Bangsa ini lulus SMA tuh tidak siap menjadi suami, tidak siap menjadi istri, tidak siap menjadi ayah bunda gitu ya. Nah, di kita kita akan bantu anak-anak itu untuk siap menjadi suami, istri, ayah bunda, keluarga di tingkat SMA. Nah, karena itu berbagai keterampilan dan kesiapan jiwa itu kita sudah kuatkan sejak SMP SMA. Ya, misalkan memasak. Memasak itu di SMP Adab dilakukan setiap hari. Jadi makan siang mereka adalah apa yang mereka masak. Menjahit misalkan, nah, itu dilakukan dengan berbagai kurikulum ya. Dan seterusnya. Kemudian tidak selesai membaca apalagi menganalisis kitab-kitab adab ya. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab sastra. Nah, di sini kita menargetkan beberapa kitab-kitab adab dasar ya seperti Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Gurindam 12 ya dan beberapa kitab adab yang lain ya seperti kitab Al-Adab Fid Din ya, kemudian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim dan seterusnya. Kemudian dia tidak terbiasa analisis buku terbaru dan mempresentasikannya serta membuat bagan map. Nah, ini kita lakukan dengan program presentasi 4 buku per tahun ya dan High Order Thinking Skill Science. Kemudian yang kesembilan dia terlihat cerdas namun pemikirannya tidak islami, minimal terdikotomi antara dunia dan akhirat. Nah, ini nanti akan disolusikan di SMA. Kita akan kuatkan pemikiran Islami mereka. Meskipun sejak SMP mereka sudah kita ajak menelusuri seluruh karya-karya dasar primer yang mudah-mudahan itu akan membantu mereka memiliki pemikiran Islami yang paling dasar, gitu ya. Kemudian ada program mengajar Al-Quran, ada program field trip ke luar negeri. Nah, ini juga nanti akan jadi satu program yang kita diskusikan bersama. Kemudian dia belum akil di usia 18 tahun, masih sangat bergantung secara ekonomi kepada orang tua. Nah, ini nanti kita bantu tadi dengan program memiliki penghasilan di usia SMA dan perencanaan keuangan syariah. Belum memiliki keterampilan dalam mencari uang. Nah, di sini kita solusikan nanti dengan program tata boga, menjahit, crafting. Ini sudah dimulai di SMP ya. Nanti meningkat selanjutnya pertanian, pertanian juga sebagian kecil sudah kita mulai di SMP, peternakan, wirausaha, kemudian kita ikhtiarkan dia lulus mendapatkan TOEFL di usia SMA itu ya, nilai TOEFL di angka 500 misalkan. Kemudian tidak selesai membaca apalagi menganalisis kitab induk dasar dalam akidah, sehingga akidah anak-anak itu tidak kuat. Nah, di sini kita gunakan kitab-kitab dasar yang banyak digunakan di Indonesia maupun di dunia ya seperti kitab Aqidatul Awam, Tijanud Darori, Sulamut Taufik, Umul Barahin sampai nanti di SMA adalah ya Umul Barahin dan kitab Tohawiyah gitu. Kemudian tidak selesai membaca apalagi menganalisis kitab induk dasar dan tidak terbiasa beribadah dalam sebuah mazhab, sebuah disiplin mazhab Syafi'i, sebuah disiplin mazhab ya. Nah, karena di Indonesia mayoritas Syafi'i, kita akan kuatkan pada mazhab Syafi'i. Nah, sehingga dia menyelesaikan kitab-kitab dasar seperti kitab Safinatun Najah, kitab Takrib, dan nanti di SMA adalah kitab Al-Yaqut An-Nafis ya. Kemudian tidak bisa berbicara, menulis, dan mempresentasikan dalam bahasa Arab dan Inggris. Nah, ini menjadi ikhtiar kita ya. Jadi kita menargetkan di usia SMP itu insya Allah anak-anak eh, sudah terbiasa berbicara dalam bahasa Arab. Kemudian nanti di SMA dalam bahasa Inggris ya. Dan sekarang kita sedang memulai di bahasa Arab ya dengan kitab rujukan setiap hari itu menggunakan Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nanti dari jilid 1 sampai jilid 4 ya. Nah, kemudian bahasa Inggris itu kita biasakan dengan terjemah ya, terjemahnya menggunakan terjemah bahasa Inggris. Dan nanti di SMA kita targetkan TOEFL di angka 500 gitu. Kemudian sering terlambat dan tidak menghormati waktu. Di sini kita biasa dengan SOP ya yang sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian tidak literasi IT ya. Jadi kadang-kadang anak Indonesia ini lulus dari pondok literasi IT-nya masih lemah. Office-nya lemah, apalagi penggunaan CapCut, Notion, Google One, Canva.
ya mengetik 10 jari, monetisasi YouTube. Nah, di sekolah adab selama selama 6 tahun, semua yang dibutuhkan untuk supaya dia siap di abad 21 ini kita akan selesaikan. Ah, mengetik 10 jari ini sudah selesai ya di 6 pekan pertama ya. 6 pekan pertama, insya Allah dia menjadi program standar di sekolah adab. 6 pekan dia sudah mengetik 10 jari dengan standar minimal 30 word per minute ya. Kemudian nanti di tingkat SMA kita akan kembangkan optimalisasi artificial intelligence. Dan kemudian yang terakhir adalah program khidmah di masyarakat itu sudah kita mulai sejak kelas 7 sampai nanti kelas 12. Bahkan kalau diizinkan orang tuanya dia akan aktif di ormas-ormas Islam. Jadi keaktifannya sudah langsung di ormas-ormas keislaman, dia langsung belajar jadi leader ya, jadi pemimpin di sana. Jadi secara umum standar kompetensi lulusannya antara TK, SD dan SMP adalah seperti ini ya. Jadi mungkin 30 juz, penalaran mendalam, Arabic dan English, mengetik 10 jari, literatif, menjelaskan isi kitab primer, bullseye, ketahanan keluarga, hingga kepada khidmah. Ini kira-kira untuk standar SMP 6 tahun. Ya. Baik Bapak Ibu, supaya tidak membosankan apa yang saya sampaikan ini, dan sebelum saya lanjut lebih dalam, silakan kalau Ayah Bunda ada pertanyaan sampai di sini, bebas kita diskusi dulu ya. Dipersilakan Ayah Bunda kalau ada yang dipertanyakan ya. Ustadz Jupri mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan, Ustadz Mustafa Kamal dan sahabat-sahabat pendidik lainnya. Ya. Apakah suara saya oke, jelas ya? Boleh kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya bisa lanjutkan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Zat, boleh Zat, Ana Zat. Ya, Ustadz Mustafa Kamal, silakan. Ya, Zat, berkenaan tentang di sekolah nanti, Zat. Ya, Jadi ini kebetulan anak-anak yang terakhir ini yang dimasukkan ke sekolah adab. Ikhwan, akhwat. Ikhwan, Zat. Nah, Jadi tadinya memang di Kutab. Jadi ketika di Kutab, itu ikut kakaknya. Sebenarnya secara pembelajaran, dia bisa mengikuti. Tapi kakaknya waktu itu ada trauma tentang hafalan. ya, Tapi kalau yang adiknya ini hafalannya bagus, semuanya bagus. Cuma kayak ketergantungan dengan kakak. kakaknya di Kutab juga. Di Kutab juga waktu itu. Jadi Ya, di mana kakak ada, dia ikut itu. ya, Nah, terakhir karena trauma itu kakaknya dipindahkan. Nah, dipindahkan ke sekolah umum. Nah, sekarang ini apa namanya secara hafalan sebenarnya sudah hampir 3 juz waktu itu. Cuma ya. murojaahnya kurang. Di saat kalau misalnya nanti masuk ke SMP, Mm-mm. jadi kan mungkin beberapa treatment-treatment yang akan dilakukan. Dia sih senang sekali karena ketemu lagi katanya akan ada teman-temannya yang lama yang di Kutab mungkin masuk di sekolah adab. Itu Temannya, eh, kakak eh, kelasnya maksudnya. ya ada beberapa yang daftar. Kakak kelas maksudnya. Yang daftar berbarengan mungkin Oh, yang berbarengan, oke. yang Ah. yang saat ini. Jadi ada semangat yang memang dia merasakan hilang ketika di sekolah umum itu. Iya, Seperti yang dikutip. Nah, apakah bagaimana nih? Apa jauh perbedaannya antara yang sekolah apa namanya di awal waktu seperti di Kutab? Kalau kalau hafalan dan sebagainya dia tidak terlalu masalah, tapi memang permasalahannya untuk apa namanya tuh fisik, fisik nih Zat. Jadi kayak misalnya olahraga apa itu sangat kurang. hmm. Sangat kurang itu Interaksi maksudnya dengan lingkungan juga kurang. ya, olahraga maksudnya. Ya, kalau olahraga hanya di sekolah. Kalau Oke. di rumah atau apa, paling kalau ketika ada kegiatan berenang baru berenang. Tapi lebih Hmm. banyak ya baca buku kayak gitu. Sama ini juga kita lagi coba atasi main gadgetnya ini Hmm. juga sama. Hmm. Nah itu, Ustaz. Ini gimana nanti ketika sekolahnya kan pasti dari pagi sampai jam 16. Ini di Sampai jam awal itu 16.30. sampai 16.30. Kalau Hmm. selama ini eh, sekolahnya kalau yang di Kutap itu sampai jam 13 ya. Kutab itu kan ya, tingkat SD. Di MAF, kalau di MAF kan mondok dia. Kalau Ya. di MAF kan mondok dia. Kalau kalau di mapnya, tapi kan dia nggak di map. Maksudnya Hmm. peralihan ini, Zat.
Iya, iya, Pertama secara fisik olahraganya kurang. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan memang kalau yang dari sekolah dari awalnya memang di sekolah adab kondisi fisik ini sudah disiapkan gitu kan. iya, Nah, ini bagaimana nih apa ada masalah tidak ya nantinya kalau misalnya nanti di sekolah adab ini. Tapi kalau secara hafalan, kemudian secara belajar, dia menyukai justru yang seperti ini. iya, Ketika iya, dia pindah sama kakaknya, malah akhirnya ketemu teman-teman yang dia melihat kok jauh banget gitu cara bermain dan sebagainya kan kalau dulu di Kutab lebih teratur dan sebagainya. Nah, dia iya, rindu juga tempat-tempat yang seperti ini. Cuma kekurangannya itu secara fisik olahraganya kurang. iya, iya. Iya, baik. Iya, nggak apa-apa. Eh, yang penting, jadi saya melihat itu anak-anak SMP itu senang olahraga sebenarnya. Oh, Ya, senang olahraga. Ya, misalkan ya saya ngelihat dari yang kelas sekarang ya, meskipun baru akhwat semua ya, itu mereka sangat senang kalau diberikan jam olahraga. Bahkan udah selesai jam 16.30 udah selesai, udah pada dijemput. Itu belum mau pulang karena mereka mau olahraga dulu. Olahraga itu yang maksudnya ada yang main basket, ada main apa gitu kan. Nah, itu artinya saya menyimpulkan mereka anak-anak usia ini senang senang olahraga. Dan itu juga dan saya mengelola kan ada beberapa pondok pesantren ya di Majalengka, ya di Subang, ya di Dumai ya. Memang anak-anak usia SMP ini anak-anak yang memang harus banyak gerak. Harus banyak gerak. Nah, di sekolah adab tuh memang di antara keunikannya kita tuh olahraganya setiap hari. Ya, di tingkat SD itu tiap hari. Nah, di tingkat SMP pun tiap hari. Ya, jadi karena memang kita kan ingin mendidik anak itu lulus jadi masyarakat. Nah, di masyarakat ya dia olahraga tiap hari, gitu kan. Nah, maka apa yang terbiasa di masyarakat di sekolah dibiasakan. Jadi kita tuh sedang belajar membuat sekolah bagaimana supaya anak itu lulus dari sekolah tidak merasa merdeka, ya merdeka gitu kan. Saya bebas melakukan apapun, gitu kan. Tapi justru dia keluar tuh dengan kesadaran, oh memang setiap hari aku harus melakukan hal seperti ini gitu. Nah makanya prinsip tidak mondok itu sedang kita uji cobakan, ya khususnya di Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad itu bagaimana kita sedang belajar membimbing mereka agar mereka bisa mandiri. Termasuk nanti mereka bisa berolahraga sendiri dengan standar-standar olahraga dasar yang telah kita ajarkan ya setiap pagi di hari Sabtu dan hari Ahad itu gitu. Jadi itu ya yang pertama. Jadi adapun masalah hafalan, ketika dia baru 3 juz, ya insya Allah kita akan bantu dia untuk selesai dulu setorannya. Tapi paralel dia menyelesaikan setoran, program analisis itu kita sudah akan kenalkan kepada mereka. Ya, karena memang anak-anak Indonesia itu lemah di literasi. Ya, negara kita itu nomor 68 dari 72 negara menurut standar PISA. Nah, jadi sekolah ini hadir untuk membantu memberikan solusi kira-kira bagaimana memiliki anak yang literasinya bagus. Alhamdulillah kalau dia sudah senang membaca ya, berarti kan kita tinggal kuatkan dengan kekuatan membaca itu. Cuman membaca itu kan perlu dibuktikan dengan kemampuan presentasi. Nah, presentasi itu nanti yang dipresentasikan adalah hasil mind map dia. Nah, hasil mind map dia dari kemudian dia bisa membuat summary, dia bisa buat ringkasan. Otomatis kita sedang mendidik dia punya public speaking yang bagus gitu kan. Nah, jadi karena murid kita kita batasi 12, kita memang akan lebih banyak fokus pada quality daripada anak-anak ini gitu. Anak kira seperti itu ya. Mudah-mudahan beliau bisa betah gitu. Insyaallah Jadi Ustaz. Siap. saya ingin sampaikan bahwa di kelas yang sekarang itu ada 4 orang yang dari Kutab. Ada 4 orang Hmm. dari Kutab. Itu unik-unik lah. Masing-masing punya keunikan. Ya, punya keunikan. Tapi alhamdulillah kita terima semuanya dan kita intinya membuat mereka bahagia dulu. Dan setelah bahagia membuat mereka memilih mau lanjut di SMP Adab atau mau ke mana dipersilakan. Ya, ya. Alhamdulillah empat-empatnya memilih untuk setelah sekian bulan dia ingin kata ya kami tetap aja di sini ya sudah jalan gitu kan. Nah, jadi itu yang berjalan. Intinya maksud anak adalah kita sebisa mungkin bersama-sama membuat anak ini bahagia.
ya. Tapi bahagia bukan dengan melepaskan apa yang anak mau, tapi bagaimana mengambil jalan tengah ya antara apa yang anak mau dan apa yang dan menyadarkan apa yang seharusnya dia lakukan, mengingat kompetitornya di luar negeri sudah berjuang luar biasa. Di Cina itu kan anak itu belajar dari jam 6.30 sampai jam 21.30 Cina itu, ya kan? Di usia dia. Ya. Jadi ya wajar lah dia mimpin jadi khalifah di dunia orang eh, belajar aja sekian lama. Renang itu kita udah kalah ya. Kita ini kan di sekolah adab tuh renang tuh di 3 meter baru kelas 6. Sementara khalifah kita ini Cina ini ya kan, dia ini bisa berenang di usia 2 tahun. Ya, 2 tahun itu sudah lancar berenang di kedalaman 2 meter. Wah, itu sudah ciut orang Muslim. Ya, maka ke depan kita terus tingkatkan. Ya, suatu ketika kita juga pingin anak-anak Indonesia itu usia 2 tahun juga sudah bisa berenang, ya. Nah, sehingga memanahnya sudah bisa di usia SD, ya, berkudanya sudah bisa di usia SMP. Ya, ala kulihal demikian mungkin Dr. Mustafa Kamal di Jakarta ya, di Depok ya, Gimana, Ustaz? di antum di Depok ya, Depok, Ustaz. Depok, ya Depok. ya Depok ya. Baik, ada yang lain silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Ini dari Ibu Hasna ya, saya bacakan ya. Izin ya, Wah, izin. Izin ya Ustaz Jupri ya. Eh, Bu Hasna Syarif di Jakarta. Saya bacakan ya, Bu Hasna masih hadir nggak nih? Bu Hasna hadir ya. Apa syarat standar untuk mendaftar ke SMP Adab jika berasal dari lulusan SD luar? Syaratnya apa ya? Ya syaratnya setuju dengan kurikulum aja yang penting. Setuju dengan kurikulum, setuju dengan ekosistem. Memang di sekolah adab tuh agak ribet. Ribetnya adalah orang tuanya harus terlibat gitu. Bapak ibunya harus terlibat. Contohnya tadi nih yang SMP. Ya, Ustadz Jupri tiap hari harus jadi imam tahajud Ustadz Jupri, ya kan? Nah, kalau di SD kan nggak ada permintaan itu. Nah, kalau di SMP nanti kita berharap Ustadz Jupri bisa jadi imam meskipun hanya 2 rakaat dan 1 rakaat witir setiap hari karena kan mondoknya di rumah. Nah, jadi mudah-mudahan Bu Hasanah Syarif dan suami sepakat. Jadi secara standarnya saya kira setuju dengan kurikulum, setuju dengan ekosistem. Makanya Jurnal Studium ini kita buka selebar-lebarnya. Beginilah cara kami mendidik. Semuanya berusaha seislami mungkin dan seilmiah mungkin dan se-up to date mungkin dan se apa namanya sedibandingkan mungkin dengan luar negeri. Karena memang kita ini ingin mencetak bukan hanya penghafal Quran, tapi khalifatun fil ardi. Ya, kalau kita sekedar mencetak penghafal Quran, nanti dia lupa lagi hafalannya. Habis itu dia nggak punya kepercayaan diri. Nah, itu yang jadi masalah hari ini kan. Makanya kita desain kurikulum sedemikian rupa, ya ketemunya yang kayak gini lah sementara. Ya. Nah, baik berikutnya Pak Rudi Bakhrudin. Anak SMP jika mondok apakah bisa hanya Senin sampai Jumat? Ya sangat bisa sekali. Justru kita senang karena ustadznya jadi bisa istirahat ya kan. Senang, bagus sekali Ustaz Rudi Bakhrudin. Ya jadi apakah dia bisa mondok hanya Senin sampai Jumat? Ya bisa. Alhamdulillah. Intinya anak mau sekolah aja itu udah alhamdulillah. Nah, jadi kita buat senang. Jadi pondok itu jangan jadi tempat yang menyeramkan, gitu kan? Yang jadi tempat menyeramkan. Dia harus jadi tempat dia seperti rumah aja, seperti rumah. Jadi nanti kita akan desain kan alhamdulillah ya kita diizinkan oleh Muhsinin ya untuk menggunakan gedung beliau mereka selama 3 tahun ke depan. Ya, gedungnya cukup cukup representatif lah di atas tanah 450 meter. Ya, jadi intinya anak sama lah di rumah ada aturan. Ya di pondok juga ada aturan. Tapi aturan itu kan dibuat dengan kesadaran. Saya menganalisis gini ya. Kenapa anak tidak betah di pondok? Setelah saya analisis, di antara jawabannya adalah anak tidak tahu kenapa ada aturan tertentu gitu. Nah, kadang-kadang aturan itu dianggap tidak adil bagi dia. Nah, artinya komunikasi ilmiah pondok itu kurang gitu ya. Nah, kita ingin anak itu. Oke, jadi jawabannya silahkan ya, silahkan kalau mau dibawa pulang di hari Jumat. Kemudian dari Ibu Rohman,
atau Ibu Amelia. Dari Bapak Rohman dan Ibu Amelia. Ustadz mau tanya, untuk SMP kan ada anak yang mondok dan tidak. Bagaimana treatment penanganan anak-anak yang pondok terkait misal makanannya, pakaiannya, teman belajarnya, apakah mandiri atau ada petugas khusus yang mengakomodir? Jadi ketika pondok, maka saya harus siapkan eh, ustadz yang siap mendampingi di malam hari. Ya, siap mendampingi di malam hari. Dan tentu tugas ustadz ini dia wakil ayah, ya kan? Kalau di rumah kan ada ayah. Nah, kalau di pondok kan nggak ada ayah. Nah, tapi umumnya, sebagaimana yang tadi saya ceritakan, sebenarnya malam itu sudah tidak ada pelajaran. Karena kita ingin anak-anak itu jam 8 tuh udah capek, udah tidur dia. Nah, saya memperhatikan di yang sekarang ini aja, anak-anak tuh jam 8 udah pada tidur. Sehingga mereka jam 4 tuh mudah bangun. Sama, di pondok juga saya kira jam 8 sudah tidak ada lagi pembelajaran. Karena full day itu pembelajaran semua ada di sana. Nah, yang dilakukan di pondok ini sama seperti di rumah. Ba'da maghrib itu murojaah mahfuzat, kemudian murojaah hafalan, kemudian membaca. Jadi kita punya kebiasaan ya, di standar pengadaban ya. Jadi ini saya share juga ada beberapa standar proses pengadaban ya. Jadi standar proses pengadaban kita itu adalah murid itu masuk, dia sudah membaca secara lengkap bahan ajar di rumah. Sehingga ketika di kelas dia sudah siap dengan kuis dari muaddim muadibah. Nah, maka murid juga kita biasakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bermutu untuk ditanyakan di hari H pengadaban. Ya, kita nggak ingin tuh ada murid masuk kepalanya ngeblank, kemudian nggak tahu mau nanya apa. Itu masalah bangsa kita. Nah, di sekolah adab kita biasakan anak-anak berani bertanya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, semua pertanyaan bagus. Kalau dia tak ada pertanyaan, dia harus tetap buat pertanyaan, gitu kan? Kemudian kelas ditutup setelah murid melakukan refleksi. Apa yang dia pahami dari pelajaran hari itu dan apa motivasi eh, bagi kehidupan dia yang sifatnya perubahan positif. Nah, kemudian kita ingin anak-anak punya tradisi bicara di depan, tidak khawatir salah, sehingga dia tidak terbiasa bicara di belakang. Nah, kemudian juga kita sudah biasakan dia menulis artikel, menulis buku, satu paragraf dengan standar satu paragraf adalah 3 kalimat yang membahas satu tema, kalimat pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, itu sudah sejak di di hari pertama. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya hari Senin sampai Jumat anak-anak sudah akan punya agenda sendiri karena dia harus persiapan. Dia harus membaca buku yang disiapkan sehingga besok nilai kuisnya bagus ya dan seterusnya. Sehingga peran daripada ustazah atau ustadz itu lebih kepada pendampingan. Ya, sebagaimana ayah bunda juga mendampingi di rumah. Kalau masalah makanan, ini nanti kita akan bicarakan efektivitas, ya, efektivitas. Jadi kalau siang kita usahakan anak masak sendiri, ya, masak sendiri. Dan itu yang sekarang terjadi setiap siang anak itu masak sendiri. Bahkan hari Jumat itu anak-anak perempuan itu sudah kita biasakan ke pasar, ya ke pasar belanja sendiri, didampingi oleh ustazahnya. Jadi kita sedang menyiapkan dia jadi calon ibu nih, yang memang benar-benar masakan juga masakan bukan kaleng-kaleng ya, masakan serius, ikan kakap ya, apa macam-macam gitu kan. Nah, laki-laki juga begitu. Meskipun nanti kita analisis lah efektivitasnya. Kalau memang efektivitasnya malam lebih bagus dimasakin. Nah, untuk yang ikhwan itu memang selama ini sekolah yang sudah berjalan di sana itu sudah ada tenaga masak yang cukup murah gitu. Nah, itu nanti kita bisa optimalkan beliau sehingga beliau tidak pindah tetap ada di sana. Jadi nanti beliau yang memasakkan. Nah, tapi saya lebih fokus pada anak laki-laki juga bisa masak. Anak laki-laki juga bisa belanja ke pasar. Dan itu tradisi ulama-ulama di Al-Azhar Mesir ya. Ulama-ulama di Al-Azhar Mesir itu yang belanja ke pasar anak ya adalah mereka, yang masak juga kadang-kadang mereka. Nah, kalau yang masak itu kadang-kadang India. Laki-laki India secara umum dia yang masak di rumah. Nah, kita pencampuran antara India sama Al-Azhar di sini gitu ya. Baik, itu ya kira-kira. Jadi insya Allah bisa dibicarakan semuanya. Ya, masalah makanan, pakaian. Kalau masalah pakaian paling bagus mereka nyuci sendiri.
ya, paling bagus nyuci sendiri. Dan kita siapkan waktu nyuci, katakan hari Sabtu ya, kalau cuci celana dalam dia bisa cuci setiap hari. Jadi sebagaimana manusia biasa. Ya, kalau ada mesin cuci, nanti mereka bisa menyucinya pakai mesin cuci, kan gitu kan? Nah, jadi lebih simpel, mereka menyikat sendiri. Ya, sama lah kayak di rumah. Di rumah juga anak-anak kami di rumah sudah yang yang tidak mondok ya SMA, dia sudah biasa nyuci sendiri, tapi ada mesin cucinya. Nah, memang kalau di pondok itu kan nggak ada mesin cuci. Nah, di sini belum ada mesin cuci, tapi nanti kita coba adakan lah mesin cuci, ya kan? Jadi nyucinya pakai mesin cuci. Supaya lebih efektif anak-anak bisa cepat istirahat gitu. Kalau pakai petugas, Bu, saya kira ya ada beberapa pondok pesantren ya yang saya tidak sebutkan. Semuanya difasilitasi ya, laundry difasilitasi, makan difasilitasi. Pinter sih anaknya, begitu lulus nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Ya, padahal dulunya bisa nyuci, sekarang nggak bisa. Kita nggak pengen tuh santri yang nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Maka nanti kita dampingi, gitu kan. Nah, gitu. Kemudian sistem pondoknya, Ibu Hasna nanya ya, sistem pondoknya seperti apa Ustadz? Ada musrifnya atau seperti kos biasa? Ada musrif lah Bu. Kalau nggak ada musrif nanti anak itu tak ada yang menjaga. Jadi ada musrif, ada musrifah. Dan kayak misalkan nih, kalau Bu Hasna anaknya laki-laki apa perempuan? Eh, kalau perempuan ya, misalkan sekarang saja itu di eh, sekolah yang perempuan itu sudah menginap dua ustazah tiap hari. Bahkan ada satu keluarga ustadz ustazah juga menginap. Jadi ada 4 guru sekarang sudah ada menginap di sana. Jadi pendampingannya cukup cukup banyak di sana. Nah, apalagi nanti kalau kita siapkan musrifah khusus, ya. Kalau masalah biaya pondok berapa, eh, itu nanti akan kita kalkulasi ya. Semuanya ibu juga nanti bisa kalkulasi. Intinya sekolah adabnya sekolah kita bersama. Ya, kita di sini tidak punya motif apapun kecuali mencetak generasi percontohan. Nah, angka-angka yang keluar semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ayah bunda juga nanti bisa cari solusi yang lain untuk angka-angka tersebut. Ya, kalau merasa kesulitan dengan angka juga kita bahas bersama-sama. Ya intinya kita ta'awanu alal birri wa taqwa. Baik, itu tadi pertanyaan yang saya baca. Kalau anaknya Ustaz Ibunda Hasanah kan perempuan. Insya Allah anak kira lebih kondusif ya. Kalau yang laki-laki kan kita baru akan membuat nih di tahun ini, insya Allah. Baik, tadi Ustadz Jupri mau bertanya, dipersilahkan. PC-nya Suhada, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, atas kesempatannya, langsung saja yang pertama, kalau anak pribadi sih dia antusias untuk boarding, sehingga tadi alhamdulillah sudah kantor, insya Allah ada tadi ya untuk SMP yang awal. Kalau misalkan memang Senin sampai Jumat, berarti secara prakteknya Sabtu dan Ahad tanda kutip bisa dibawa pulang gitu kali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau di pesantren dan segala macamnya, Anda sih kurang paham saja karena memang kalau di pesantren itu di sekolah adab sendiri terkait ada pendalaman materi terkait dengan agama kayak seperti kitab kuning gitu. Ini nggak begitu paham gitu. Artinya ada beberapa yang nanya, kalau nggak di pesantren nanti anak nggak baca kitab kuning dong gitu kan. Artinya mungkin lebih penekanan spesialisasi atau anak di SMP ya dikuatkan mengenai ilmu agamanya betul gitu. Sedangkan kan kalau tadi penjabaran sedikit dari Ustadz, mungkin bisa dirangkumkan bahwasanya sekolah adab itu adalah sekolah yang ingin anak-anak memiliki adab Qurani, kemudian jasad dan kuat dan kecakapan teknologi mungkin seperti itu Zat. Karena kan tadi ada macam AI gitu kan, kemudian ngetik 10 jari, bahwasanya soft skill semacam ini yang memang sudah diturunkan sedari dini gitu. Padahal kan ngetik 10 jari sama itu kan ya mungkin SMK gitu ya. SMK kalau dulu di pertemuan sekarang ini di SMP gitu. Kita sempat berpikir apakah iya dengan banyaknya
padatnya kurikulum yang diberikan adab ini, eh, anak-anak eh, tanda kutip merasa terbebani dadat gitu dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau Anda melihat memang apa yang kemudian sedikit banyak yang Ustaz sampaikan itu yang menurut Anda pribadi ya memang dibutuhkan gitu apa yang dicari gitu yang dicari sehingga simpelnya kayak misalkan anak bisa pulang sekolah atau mungkin dia di rumah dia nyuci, kemudian dia apa namanya dia memasak, paham, kemudian kalau teknologi dia walaupun boarding dia nggak ketinggalan dari teman-teman sebayanya yang ada di sini, bahkan mempunyai apa namanya tadi mengenai keterampilan jika ada yang lain, sebenarnya itu tadi yang 10 jari. Nah, terakhir Seth, di SP ini apakah ada daily conversation dengan Bilal Injilizia atau Bilal Arabia Seth, dalam kesehariannya nantinya? Atau memang bahasa pengantar mereka sehari-hari bahasa Indonesia saja gitu. Itu mungkin Seth. Syukran Seth. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebagaimana di tingkat SD, maka di sekolah adab itu tidak ada pelajaran agama, ya, tidak ada pelajaran agama. Tapi semua pelajaran harus beragama. Nah, jadi semua pelajaran harus beragama. Makanya kan di SD kan tidak ada pelajaran agama. Nah, tapi semua pelajarannya beragama. Kenapa berpikir begitu? Karena Al-Quran itu ketika dibedah, 4%-nya itu adalah gini. Al-Quran itu ketika dibedah, dan itu yang kami ajarkan di murid SMP ya, membedah daftar isi dari keilmuan dari Quran itu. Quran itu punya 3 kategori ilmu. Yang pertama ilmu tentang adab kepada Allah. Yang kedua ilmu tentang adab kepada sesama manusia. Dan yang ketiga ilmu tentang adab kepada alam semesta. Oke, yang pertama ilmu tentang adab kepada Allah. Ya, itu hanya 4% dari 6.236 ayat Quran. 2%-nya adalah berbicara tentang akidah. 1% berbicara tentang fikih ibadah. Dan 1% bicara tentang tazkiyah, wirid, zikir, doa. Nah, itu kaitan yang mungkin dipahami sebagai agama. Tapi bagi kita bukan agama. Itu adalah adab kita kepada Allah. Nah, yang kedua, adab kepada manusia. Nah, ini 86%. Jadi kalau kita baca Quran itu 86%-nya adalah anak itu didorong belajar ilmu sosial sebenarnya. Nah, yang turunannya adalah muamalah. Di dalam muamalah nanti ada ekonomi dan hukum. Nah, hukum kita tidak belajar. Ekonomi belajar. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi nanti di SMA belajar. Eh, Rujukannya Ibn Khaldun. Ekonomi rujukannya Abu Ubaid. Antropologi ini Al-Biruni. Kita tidak ajarkan ini di perkuliahan. Kemudian pendidikan, ilmu tarbiyah ini sudah akan diajarkan di kelas 8, 9, 10, 11. Sebagaimana di Gontor, Darun Najah, ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan itu diajarkan selama 4 semester. Ya, jadi ilmu tarbiyah itu pendidikan. Kemudian politik, Al-Mawardi. Politik tidak diajarkan secara keilmuan di SMP SMA karena itu nanti tingkat kampus. Geografi. Geografi itu diajarkan di sekolah adab dan itu rujukannya adalah Ibn Battuta, Al-Mas'udi gitu ya. Kemudian apalagi sastra ya, sastra dan humaniora lainnya. Nah, ilmu alam, nah ini penting yang mau diperhatikan ya Ibunda ya. Ilmu alam itu di dalam Quran 10%. Nah, 10% itu meliputi matematika, fisika, kimia, biologi yang dasar. Jadi kami menyimpulkan belajar kimia dasar, fisika dasar, matematika dasar, dan biologi dasar ini masuk ilmu agama yang sifatnya fardu ain. Karena Al-Quran mendorong kita untuk ke arah sana. Nah ternyata, ya ini sudah kita bahas jauh ya, ternyata Rocky Gerung, ya kan, Rocky Gerung, atau pemilik Nvidia Card yang kemarin datang ke Indonesia, jadi artificial intelligence itu eh, apa pemiliknya itu si Fulan saya lupa namanya. Nah, keduanya saya perhatikan memiliki
keduanya memiliki kesamaan. Jadi kata mereka di era abad 21 ini artificial intelligence sudah luar biasa, tetap setiap murid harus belajar. Nah, itu yang saya catat tuh. Dan itu ada di sekolah adab. Satu, penalaran, logika. Yang kedua, matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, dan sejarah. 6. Nah, selama mereka kuasai 6 ini langsung dari asalnya, maka AI itu akan jadi eh, akan menjadi asisten profesor dia. Profesornya tetap dia. Nah, dia akan jadi asisten profesor. Nah, oke, gitu ya. Nah, jadi itu fardu ain dan itu ilmu agama. Maka di sekolah adab matematika itu akan sangat dikuatkan, fisika, kimia, biologi dasar itu akan sangat dikuatkan. Yang dasar, yang sifatnya fardu ain. Biologi misalkan asal usul kehidupan manusia. Oh, itu fardu ain. Jangan sampai dia memahami bahwa manusia ini berasal dari sangiran misalkan, gitu kan? Nah, itu contoh yang dasar. Fisika juga kimia dan seterusnya. Nah, masalah kitab, nah ini sekarang kita menarik nih kita kaji nih. Kitab ini sekarang kertasnya udah berubah, Ustaz Jupri. Dari kuning jadi putih sekarang. Ya, dari putih. Jadi kalau kuning ini ya bisa juga nanti kita cari yang warna kuning ya. Tapi yang kuning itu tulisannya saya pilih-pilih nggak bagus ya. Nah, jadi saya coba balik lagi di slide saya tadi ya. Di sini, oke, mungkin yang prinsip dulu nih, prinsip pengembangan ya. Nah, ini perhatikan Ustaz Rudi yang nih, meyakini bahwa sumber kecerdasan berawal dari analisis kandungan 240 rubu Quran dan Sirah Nabawiyah. Nah, ini berkonsekuensi murid akan langsung membuka kitab kuning. Kitab kuning paling nomor satu apa? Tafsir. Ada 4 kitab tafsir di SMP Adab itu yang mereka baca secara bergantian. 4 kitab tafsir. Primer langsung. Yang kedua, Sirah Nabawiyah. Ini membuat mereka membuka langsung kitab kuning Sirah Nabawiyah. Nah, ini dua kitab ya yang wajib ya. Nah, berikutnya poin nomor 5, mendahulukan bahan ajar atau referensi primer dasar otoritatif nan barokah dari karya ulama salaf dan kholaf. Nah, ini berkonsekuensi, tadi saya katakan kita nggak buat buku di SMP ini karena kita akan pakai buku yang dibuat oleh ulama-ulama salaf dan kholaf yang notabene di pondok pesantren dikenal sebagai kitab kuning. Nah, apa kitab kuning yang diajarkan di sekolah adab? Adalah kitab kuning yang diajarkan sama di pondok-pondok pesantren, ya. Nah, apa saja kitab kuning itu? Nah, ini covernya ya. Eh, ini untuk berakhlak. Jadi kita ada 11 muasofat ya. Mohon izin saya ulangin di sini. Visi misi, saya ulangi di visi misi ya. Bentar, apaan? Nah, ini visi misi ya. Jadi murid sekolah adab itu dia akan mencapai 11 capaian Muslim kafah. Mulai dari adab Qurani, fisik kuat, akhlak terpuji, wawasan luas, sampai bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang bagaimana turunan program mencapai ini dalam bab bahan ajar ya. Nah, dalam bab bahan ajar ya, dalam bab bahan ajar, nah, untuk berakhlak mulia kita pakai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini kitab kuning. Al-Adab Fiddin ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ini juga kitab kuning. Ini tipis. Buku tipis-tipis yang sengaja dibuat ulama supaya bisa dihafal, dipelajari, dan selesai. Nah, kalau Gurindam 12 ini adalah karya sastra yang mengandung banyak pelajaran anak mulia dari Melayu untuk Indonesia. Nah, ini terkenal ditulis oleh Raja Ali Haji. Itu santri kita memulai menghafal Gurindam 12 ini untuk kebagusan anak mereka. Kemudian berwawasan luas ya. Di sini ada kitab kuning yang sangat muktabar namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi sekolah adab untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial selain menggunakan IPS OSN, nah ini yang terkininya, kita menggunakan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa dipakai ini? Karena kita menyimpulkan ini kitab yang paling lengkap, kitab kuning yang paling lengkap. Ini kebetulan covernya warna kuning juga. Yang paling lengkap em, mengkaji dari manusia itu ada sampai nanti masa depan di surga atau di neraka. Lengkap sekali. Ya, termasuk masalah Yunani, Mesopotamia juga ada di dalam Al-Bidayah wa Nihayah ini. Jadi sangat tebal. Sangat tebal berjilid-jilid tapi yang kita gunakan adalah mukhtasar, ringkasannya. Nah, dan mereka eh, eh, sudah mengkaji Al-Bidayah wa Nihayah itu sejak di kelas 7 ya.
Nah, kemudian akidah. Nah, ini akidah udah jelas kita pakai kitab kuning nih. Ya, yaitu kitab Aqidatul Awam, Tijan Darori, Sulamut Taufik. Nah, ini kitab dasar yang ada di pondok pesantren. Mau di pondok pesantren manapun di Indonesia, kitabnya selalu tiga ini. Aqidatul Awam, Tijan Darori, dan Sulamut Taufik hanya 2 halaman, karena selebihnya adalah pelajaran fikih di sini. Nah, nanti di tingkat SMA, mereka akan belajar 2 kitab kuning yang lebih advance, tapi masih tipis. Yang pertama adalah Umul Barohin, dan yang kedua adalah Akidah Tohawiyah. Akidah Tahawiyah. Nah, dengan penguasaan pada 5 kitab kuning akidah ini, insya Allah murid akan menguasai akidah yang paling asasi, ya, dan kemudian membangun kepercayaan diri dia sebagai seorang Muslim, ya, maupun sebagai seorang pemimpin. Tuh. Nah, di masalah ibadah, nah ini nih kebetulan warnanya kuning yang kita pakai ini, yaitu al-ghoyah wa takrib. Nah, ini matan yang digunakan. Jadi kita sedang mendesain, nanti Ustadz Jupri punya anak, Ustadz Jupri nanya kepada anaknya, eh, rukun wudhu itu apa? Nah, kita sedang berikhtiar supaya murid sekolah adab menjawabnya dengan qala muallif min kitab al-ghaya wa taqrib, ya fi faslin, yakni at-taharah, bahwa rukun daripada wudhu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia menjawab itu sudah langsung dari kitabnya. Ya, itu yang sekarang sedang kita desain. Dan alhamdulillah itu kemarin kita sudah melihat ada keberhasilan di matan kitab Tuhfatul Atfal. Itu kitab kuning juga, Tuhfatul Atfal ya. Jadi matan Tuhfatul Atfal itu sudah selesai dihafal sebagian matannya, dan kemudian ya waktu itu Ustaz Jubri juga hadir kan, orang tua diminta untuk bertanya langsung, apa hukum tajwid ini, hukum tajwid ini, dan mereka langsung menjawab qala muallif. Jadi bukan kata dia tapi kata kitab kuning, kata ulama bahwa hukum tajwid itu bla bla bla. Jadi kita ingin membiasakan murid-murid itu bicara langsung ke sumber aslinya. Gitu. Sumber aslinya. Nah, nanti di SMA untuk ibadahnya dia menggunakan kitab kuning juga yang banyak dipakai pondok pesantren, yaitu Al-Yaqut An-Nafis gitu. Kemudian konsisten semangat. Nah, ini Tuhfatul Atfal. Ini kitab kuning juga sudah selesai mereka hafal sebagian matanya dan juga sudah diujikan. Yang mengujikan juga langsung para orang tua kan kemarin untuk masa 6 pekan pertama. Itu yang juga nanti kita ingin ujikan kepada murid-murid kita selanjutnya. Ya, Uh, seperti itu ya. Jadi memang secara umum belajar itu memang berat. Tapi nanti kita akan banyak sekali memutar video-video tentang bagaimana orang-orang Cina sebagai kompetitor utama kita ya, dia banyak diminta memilih oleh para gurunya. Kamu mau memilih belajar berat atau banyak bermain? Itu diceritakan dampaknya seterusnya. Jadi motivasi itu terus-menerus kita kita sampaikan kepada mereka. Ya, belajar itu memang berat, tapi yang penting anak itu paham bahwa dia harus melewati yang berat itu supaya dia nanti bahagia di masanya. Nah, tentu kita juga akan selalu ukur dosis-dosisnya, ya, dosis-dosisnya sehingga anak itu iya dia mengeluh, tapi bukan berarti ketika anak mengeluh kita langsung mengalah. Nah, ada momentum kita menguatkan, ada momentum kita memberikan apresiasi, ya, dan ada momentum kita juga mengalah. Nah, itu nanti kita lihat inilah apa mendidik itu kan seni, seni mengubah jiwa manusia. Ya, samalah ketika anak-anak sekolah adab SD disuruh menghafal Quran 30 juz. Nah, kita buat ekosistem dia yang memilih kan langsung, dia yang memilih langsung. Kemudian kita dialog kan, gimana lelah nggak menghafal 30 juz? Kata mereka, lelah Ustaz. Terus kita tanya kan ada video itu. Kalau gitu gimana menghafal 30 juznya di SMP aja apa di SD? Anaknya Baba waktu itu kan jawab, di SD aja Ustaz nggak apa-apa lelah. Kenapa? Ya soalnya nanti di SMP kan waktunya nggak banyak, biar selesai sekarang aja. Itu yang dialog kayak gitu yang ingin kita ciptakan juga di SMP, bahwa memang lelah, tapi ya aku harus melewati kelelahan itu sekarang, karena nanti nggak ada lagi masa aku bisa punya ilmu. Karena faqidus syai' la yu'ti, orang yang punya apa-apa
nanti dia nggak akan punya kepercayaan diri di masyarakat. Nah, ini yang memang tantangan ya. Nah, di sini hadir Ustazah Leliah juga ya sebagai guru SMP Adat. Beliau juga punya tantangan, Ustazah Sofa juga punya tantangan terus menerus ya untuk ngeblended dengan anak. Intinya begini, anak itu harus terus menerus dikuatkan motivasi dan kesadarannya untuk belajar semangat ya, untuk belajar semangat. Sama ketika di pondok juga begitu ya. Misalkan kalau kita masuk gontor, anak-anak masuk gontor. Wah, itu berat sekali. Kenapa? Tidur saja bisa hanya 4 jam, malam dia jaga malam, plus belajar juga malah tidur di kelas. Nah, kayak kayak gitu tuh hal-hal yang unik akan dilewati oleh anak, tapi anak paham tuh bahwa memang oh ya, kita memang harus jadi orang yang lelah gitu. Eh, eh, Mungkin seperti itu, tapi tetap kita akan belajar bersama seni bagaimana mengubah jiwa anak-anak kita gitu. Memang ada anak-anak berbeda-beda. Contoh nih dari murid SMP Adab yang sekarang, ada yang senang dikasih soal-soal berat, ada yang stres dikasih soal-soal berat. Nah, itu kita harus tahu. Nah, makanya seni dalam mendidik itu mana anak yang senang dengan soal-soal, dia kita akan kasih sedikit lebih banyak. Mana yang dia stres karena yang banyak kita akan kurangi dosisnya. Makanya setiap anak nggak bisa disamain. Ya, nggak bisa. Itulah kenapa jumlah murid per kelas itu nggak bisa banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kita nggak bisa eh, apa ya nggak bisa punya catatan khusus setiap anak. Kalau sekarang kita udah punya ya sampai bulan Oktober nih si Fulan apa kelebihan kekurangannya si Fulan kita udah deteksi terus tiap hari apa kelebihan kekurangannya apa yang harus kita kuatkan apa yang harus kita rawat gitu kan. Nah, itu enaknya kalau mode itu sedikit. Demikian, Ustadz Jopri. Oke, Pak Ustadz Jopri sepertinya sudah menerima jawaban. Berikutnya dari Pak Ibnu dan Ibu Kiki. Untuk ijazah lulusan SMP Adab ini nanti bagaimana Ustadz? Insya Allah ya, dapat ijazah lah Insya Allah dia. Ya, ijazahnya mungkin ya kita akan bekerja sama dengan sekolah Muhammadiyah. Ya, sekolah Muhammadiyah. Jadi untuk angkatan pertama kita usahakan dengan sekolah Muhammadiyah, angkatan pertama, angkatan kedua juga mungkin nanti Muhammadiyah, ya kecuali nanti kita ada percepatan bisa mendaftarkan langsung ke Depdikbud. Nah, tapi pengalaman di sekolah adab ya, yang SD itu kita kerjasamakan dulu dengan Muhammadiyah. Jadi nanti akan ada ujian dengan Muhammadiyah. Ujian serius di sana kan, kita siapkan. Tapi insya Allah kalau kita udah siap ya kita bisa daftarkan. Mungkin nggak bisa setahun 2 tahun ini karena pemerintah akan melihat dulu selama 2 tahun ya. Mungkin tahun ketiga baru nanti kita bisa daftarkan eh, 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 ijazah SMP Adab sendiri. Tapi menurut Ana ijazah dari sekolah-sekolah keormasan itu insya Allah jauh lebih baik ya karena itu akan masa depan akan dalam itu ya Bu. Kemudian Bu Rohman dan Pak Rohman dan Bu Amelia. Kurikulum sekolah adab ini sangat bagus, Masya Allah, untuk perubahan anak menjadi muslimah kafah. Untuk SMP ini yang sudah berjalan tahun, bagaimana hasil pencapaian kurikulumnya, Ustadz? Eh, harus datang langsung nih. Harus datang langsung ya. Tapi begini, eh, tadi ada yang lupa ya saya sampaikan ya. Jadi Bu, Pak ya, ini perlu difahami ya, nanti supaya Bapak Ibu nggak protes nih ya. Jadi 6 pekan pertama murid di SMP Adab belum belajar, belum belajar, belum belajar yang kurikulumnya, tapi dia belajar cara belajar, ibarat kata masa orientasi, ya. Kalau di sekolah-sekolah umum masa orientasi mungkin cuma sepekan, di sekolah adab masa orientasinya 6 pekan. Nah, jadi nanti ayah bunda mohon tidak protes. Wah kok 6 pekan, Kak, nanti nggak belajar belajar. Itu udah belajar 6 pekan itu dasar. Nah, kenapa 6 pekan? Nah, itu sudah sekarang banyak dipakai di sekolah-sekolah bagus ya. Eh, Konsep the first 6 week itu ada punya the six. Nah, pertanyaannya tinggal konten. 6 pekan tuh ngapain? Nah, ini yang sudah bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu keberhasilannya. Ya, 6 pekan tuh ngapain? Nah, ini ya the first 6 week. Jadi selama 6 pekan itu satu murid hafal visi misi dan target capaian murid. Nah, itu semua
anak kita hafal tuh visi, misi, dan target. Terbiasa dengan standar adab di sekolah adab. Bisa baris berbaris dan tali temali dasar. Wah, bahkan lebih dari yang saya tulis nih, yang desain kita ya. Anak-anak kita tuh selain tali temali dasar juga sudah hafal semapur, ya, hafal semafur dan morse, ya, dan sudah bisa membuat pandu. Nah, kenapa? Karena pramuka kita langsung dipimpin oleh pembina Pramuka Intisab PUI. Nah, jadi langsung turun tangan pembinanya langsung. Nah, jadi itu selama 6 pekan pelajaran pramuka kita bereskan. Kemudian mandiri dalam gerakan olahraga dasar harian. Bisa wudhu dengan benar dan sholat dengan khusyuk itu selama 6 pekan itu. Karena kita nggak ingin lagi ngajarin dia sholat sebenarnya. Karena sholat itu sudah selesai di tingkat SD sebenarnya. Tapi untuk memastikan semua murid yang beragam atau menguatkan kembali di 6 pekan itu. Bisa memimpin zikir ba'da sholat hingga berdoa. Ini the first 6 week. Bisa memimpin pelafazan Asmaul Husna. Hafal matan-matan pilihan sekolah adab. Kemudian daurah tahsin dan hafal matan Tuhfatul Atfal dan bisa menjelaskan isinya. Nah, ini juga sudah dievaluasi langsung oleh wali murid. Terbiasa menerjemahkan Al-Quran per kata. Ya. Mampu menjelaskan kandungan surat Al-Fatihah, ya, bisa mengetik 10 jari. Ah, ini juga udah kita evaluasi langsung saya uji nih. Ya, itu yang tadi paling kecil nilainya 30 word per menit, paling besar sudah 70 word per menit. Nah, dan yang penting bukan word per menitnya, yang penting dia mengetiknya sudah 10 jari. Ya, meskipun masih kalah ya dari ayah bunda kan kalau ngetik 11 jari. Kalau anak-anak masih 10 jari gitu ya. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa 10 jari. Sudah terbiasa membuat mind map. Oh, itu luar biasa mind map mereka. Tumbuh rasa kepemilikan terhadap kelas dan sarana prasarana. Menguasai teknik menulis artikel standar. Oh, anak kita udah nulis buku nih Bapak. Ya sekarang. Senang membaca buku dan membicarakan intisarinya. Memulai dan menutup public speaking dengan bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Hafal perkalian 1 kali 1 sampai dengan 11 kali 11 dan mahir penghitungan kelipatan persekutuan terkecil. Memahami urgensi belajar sirah nabawiyah. Nah, yang tidak tercapai itu poin 20 karena waktunya nggak cukup. Jadi hafal matan urjuzul ma'iyah ini belum tercapai, ya selebihnya sudah tercapai. Nah, masalah tadi bahasa pengantar sama ya seperti di Gontor. Di Gontor itu 6 bulan pertama bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. 6 bulan pertama. 6 bulan kedua mereka mulai dipaksa untuk bahasa Arab. Nah, jadi ada 3 pekan bahasa Arab, 2 pekan bahasa Inggris. Meskipun masih campur-campur. Itu kelas 1. Nanti kelas 2 mereka sudah mulai dibiasakan dengan IKOP gitu. Nah, sama di sekolah adab kita belum jalan 6 bulan. 6 bulan ini masih pakai bahasa Indonesia meskipun gurunya sudah terus bicara dengan bahasa Arab ya. Nah, kemudian karena di SMP ini penekanannya pada bahasa Arab dulu, nanti di SMA penekanannya pada bahasa Inggris ya. Nah, harapan kita mudah-mudahan nanti di tahun kedua ya mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab dasar. Ya, makanya intensifikasi pada kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu menjadi salah satu metodenya. Gitu. Eh, Mungkin itu ya. eh, eh, Apakah yang sudah tercapai? Nah, kalau setelah the first 6 week itu, kemarin kita baru selesai UTS. Iya, iya UTS, ujian tengah semester. Nah, kita sudah lihat pencapaiannya, nilainya, dan seterusnya. Ya, secara umum ada yang belum tercapai, ada yang sudah tercapai. Nah, namanya rapor bayangan. Nanti di UAS-nya harus tercapai. Ada target-target yang kita sudah targetkan itu. Baik, begitu ya. Baik, mungkin pertanyaan di sini sudah saya baca semua. Ada yang lain mungkin mau bertanya langsung dari Bu Leni mungkin, silakan kalau ada pertanyaan atau dari yang lain. Tanyakan apa saja, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bahagia. Kalau tidak ada pertanyaan, mau kita tutup nih. Eh, jadi insya Allah ujian ujian psikologinya dilakukan pekan depan, hari Ahad. Nah, kenapa diundur? Memang di Depok ini katanya para psikolog sedang sibuk semua. Kayaknya ada agenda bersama. Saya tidak tahu agenda apakah itu, mungkin kepala sekolah yang tahu.
Nah, jadi mudah-mudahan dia sudah ngajukan hari Ahad. Di hari Ahad, psikolog, karena nanti kita ingin analisis itu datang dari psikolog, bukan dari kami, karena kita nggak punya ilmu di sana. Nah, jadi psikolog yang akan menyampaikan itu dan mendiskusikan arahnya. Ini anak ini nanti kelebihannya apa yang perlu dikuatkan, apa yang lemah dan seterusnya. Itu wilayah psikolog. Kalau wilayah kita di kurikulum. Demikian dan untuk ujiannya nanti bisa disampaikan di grup ya, di grup. Eh, Silakan dari kepala sekolah kalau mau ada yang ditambahkan mungkin. Kemarin ya, saya informasikan juga ya kepada ya Bunda, kemarin kita melakukan pengenalan sekolah SMP Adab di murid sekolah Adab yang kelas 6. Nah, sengaja yang bicara langsung adalah namanya Khadijah. Khadijah itu anak dari Kutab. Supaya ngomong tidak anak sekolah Adab. Kutab, anak dari Kutab, dia bicara langsung sebagai seorang murid, nggak dibuat-buat, anak suruh cerita, biar dia cerita langsung apa. Dan itu ada kita rekam juga ya, sebagian. Nah, ternyata murid-murid kita itu sama presentasinya Khadijah ya. Itu Khadijah. Jadi tapi bagaimanapun ya itu urusan bapak ibunya kan. Nah, tapi tarik tuh yang khususnya perempuan ya, karena Khadijah perempuan ingin supaya bisa di situ. Nah, itu update ya, update kemarin hari Jumat ya, kita lakukan itu. Jadi mohon izin baru sempat kita lakukan pengenalan itu kepada murid-murid kemarin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu dulu ya. Mudah-mudahan saya doakan semua kebersamaan kita, kebersamaan yang diberkahi Allah, dan wabil khusus anak-anak yang dititipkan kepada kita semua, anak-anak yang insya Allah membanggakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang siap punya potensi memimpin dunia di kancah global, meskipun kita memulainya dari sesuatu yang kecil di tingkat Kota Depok. Dan apa yang kami lakukan ini pelan-pelan sudah di copy paste di banyak sekolah, baik sekolah IT, sekolah Islam umum, ya sekolah dari Biren sampai ke Merauke, ya. Baik dia levelnya sekolah, madrasah maupun pondok pesantren. Nah, karena Kak, ke depan saya sedang menarasikan ya ke dunia ini, saya kira tidak perlu ada istilah sekolah, madrasah, pondok pesantren. Itu pembagian-pembagian yang membingungkan ya, membingungkan. Jadi sekolah itu ya bahasa Arabnya madrasah. Madrasah itu artinya sekolah, gitu kan? Nah, pondok pesantren itu bahasa Inggrisnya boarding school. Boarding school artinya pondok pesantren. Nah, jadi jangan sampai pondok pesantren itu murah, boarding school itu mahal. Nah, itu sama seperti teh manis itu 3.000, iced tea 15.000. Nanti kita jadi takut bahasa Inggris. Nah, itu yang kita nggak pengen. Kita pengen sekolah apapun ya tanggung jawabnya harus dari Quran kalau Muslim, ya dari Quran. Turunnya bagaimana? Ya nggak boleh dikarang. Nah, jadi kira-kira hasil penelitian kita itulah yang membuahkan kurikulum kita hari ini. Baik, demikian dari kami. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya tutup. In uridu illal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Iya, pada Mbak. Ustaz Lido yang sudah menyampaikan pemaparannya. Jadi insya Allah untuk agenda-agenda harian anak-anak kita itu kita sudah buat jadwal dari jam 4 ya sampai jam 4.00 sampai jam apa namanya jam 21 gitu. Jadi rundownnya itu sudah ada hariannya yang kalau diikuti walaupun tidak mondok ya insya Allah jadwalnya tetap seperti mondok. Jadi semi pesantren ya kalau istilah yang sudah berjalan hari ini. Namun insya Allah nanti kita juga akan adakan untuk yang boardingnya atau mondoknya. Adapun tadi mungkin menambahkan untuk agenda-agenda harian ada pelajaran yang memang rutin setiap hari ada. Contohnya adalah menghafal Al-Quran, olahraga,
bahasa Arab, tadabur, dan lainnya itu nanti biasanya pelajaran-pelajarannya selang-seling di dalam satu pekan itu. Ada juga yang agendanya bulanan seperti memanah dan agenda 2 bulanan seperti berenang seperti itu. Dan juga agenda entrepreneurship ya insya Allah nanti kita pekan depan rencananya anak-anak akan diajak untuk berjualan di Car Free Day dari produk yang dibuatnya. Nanti kalau ini insya Allah diiklankan, mudah-mudahan juga ada kalau Ayah Bunda sedang ikut Car Free Day bisa mampir ke booth mereka. eh Mungkin itu untuk yang dapat dipaparkan di kesempatan hari ini. Adapun untuk agenda dengan psikolog itu mohon maaf karena tentatif ya antara Sabtu dan Ahad gitu. Nanti kita akan pastikan lagi untuk yang hari Sabtu atau Ahadnya gitu. Dan akan segera dikabarkan segera ke Ayah dan Bunda dari pengumuman nanti di grup. Insya Allah kami cukupkan jazakumul khairan untuk kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. In uridul ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dr. Mustafa, Jazakumullah Ya, khair. Izin. Herman, Satu. ya. Ya.